Berita duka terus berdatangan dari sekeliling kita, terutama kecelakaan asfiksia akibat kekurangan oksigen yang terjadi di peternakan bukan lagi cerita milik orang lain. Kasus ini sering terjadi selama pengolahan kotoran ternak. Saat pekerja masuk dengan tidak hati-hati untuk menghilangkan bau atau membersihkan, kecelakaan terjadi berulang kali. Dengan bahaya ruang terbatas ini, mari kita lihat lebih dekat tindakan pencegahan yang dapat melindungi hidup Anda. Ruang terbatas, seperti tangki penampung, tangki air limbah, kolam sluri, tangki septik, atau tangki penyimpanan pakan, adalah tempat dengan ventilasi tidak memadai di mana oksigen dapat menipis atau tempat di mana gas beracun dapat terakumulasi. Asfiksia dapat terjadi kapan saja di tempat-tempat seperti itu. Jadi, apa itu asfiksia? Ini merujuk pada kondisi di mana tubuh kita tidak mendapatkan pasokan oksigen secara normal. Aktivitas normal hanya mungkin dilakukan dengan oksigen yang cukup. Jika kadar oksigen dalam udara kurang, tubuh kita tidak mendapatkan pasokan oksigen, dan ini disebut asfiksia. Risiko asfiksia dimulai saat kadar oksigen di udara turun di bawah 18%. Dan saat oksigen di bawah 16%, napas dan denyut nadi meningkat, terasa sakit kepala dan mual. Saat oksigen di bawah 10%, dapat kehilangan kesadaran atau muntah. Saat oksigen di bawah 8%, dapat langsung pingsan, dan kematian dapat terjadi dalam 7 hingga 8 menit setelahnya. Sekalipun terselamatkan, akan ada efek samping serius seperti gangguan bicara, gangguan motorik, penglihatan menyempit, halusinasi, mudah lupa, gangguan kepribadian, dan lainnya. Hidrogen sulfida, gas paling berbahaya yang perlu diwaspadai di peternakan, merupakan gas beracun yang diproduksi secara alami selama proses penguraian bahan organik. Pada konsentrasi rendah, baunya seperti telur busuk, dan pada konsentrasi tinggi, melumpuhkan indera penciuman, sehingga mustahil untuk mendeteksi bau. Karena hidrogen sulfida lebih berat daripada udara, ia mudah terkumpul di ruang terbatas atau ruang rendah seperti tangki penyimpanan kotoran, kolam sluri, dan lubang got. Pada kadar di atas 10 ppm, hidrogen sulfida dapat mengiritasi mata dan saluran pernapasan. Dan pada kadar di atas 150 ppm, dapat melumpuhkan indera penciuman. Sementara pada kadar di atas 600 ppm, hanya dengan beberapa tarikan napas saja dapat menyebabkan hilangnya kesadaran atau kematian. Dalam cuaca panas, fermentasi kotoran ternak dipercepat sehingga jumlah hidrogen sulfida yang dihasilkan meningkat, sehingga pada musim panas, manajemen keselamatan seperti ventilasi dan pengukuran gas harus lebih menyeluruh. Sebagian besar kasus kecelakaan asfiksia akibat kekurangan oksigen terjadi karena pekerja tidak menyadari bahwa ruangan tempat kerja mereka berbahaya. Oleh karena itu, mengidentifikasi dan membuat daftar area berbahaya di peternakan kita adalah langkah pertama untuk mencegah kecelakaan. Setelah ruang terbatas diidentifikasi, ruang tersebut harus ditandai di tempat yang terlihat oleh pekerja menunjukkan bahwa itu adalah ruang terbatas dan memberi peringatan bahaya. Saat bekerja di ruang terbatas, peralatan pelindung yang diperlukan harus disediakan terlebih dahulu, termasuk alat pengukur gas, kipas ventilasi, suplai air respirator, self-contained breathing apparatus, dan peralatan lainnya. Peralatan pelindung ini harus selalu dirawat dan dijaga agar tetap dalam kondisi layak pakai. Selain itu, bagi pekerja dan pengawas yang bekerja di area berisiko kekurangan oksigen, perlu diberikan pembinaan dan pelatihan keselamatan kerja secara berkala. Pelatihan harus mencakup informasi tentang penggunaan alat pengukur gas dan mengenai lingkungan kerja, metode pertolongan pertama dan penyelamatan darurat jika terjadi kecelakaan,
serta cara mengenakan dan menggunakan berbagai alat pelindung diri. Nah, ini dia langkah-langkah keselamatan saat bekerja di ruang terbatas. Pertama, sebelum bekerja di ruang terbatas, kadar oksigen dan gas berbahaya harus diukur. Udara yang layak mengacu pada udara dengan kadar oksigen lebih tinggi dari 18% dan kurang dari 23,5%, kurang dari 10 ppm hidrogen sulfida, kurang dari 30 ppm karbon monoksida, dan kurang dari 1,5% karbon dioksida. Kedua, agar kualitas udara dalam ruang terbatas tetap terjaga dengan baik, penting untuk melakukan ventilasi secukupnya dengan menggunakan kipas ventilasi sebelum bekerja. Dan melakukan ventilasi secara terus-menerus selama bekerja agar kualitas udara tetap terjaga dengan baik. Ketiga, sebelum bekerja, pekerja harus mengenakan self-contained breathing apparatus atau supplied air respirator baru kemudian bisa bekerja. Perlu diingat bahwa di tempat dengan kadar oksigennya kurang dari 18% masker gas sama sekali tidak membantu, jadi harus mengenakan self-contained breathing apparatus atau supplied air respirator. Keempat, tempatkan seorang pengawas di area kerja untuk terus-menerus memeriksa keselamatan pekerja. Pengawas harus berkomunikasi secara intens dengan pekerja dan siap untuk segera menanggapi keadaan darurat. Jika terjadi kecelakaan saat bekerja, segera laporkan ke 119 dan hubungi supervisor untuk memberitahu mereka tentang situasi tersebut. Jika Anda pergi untuk menyelamatkan, Anda harus mengenakan peralatan keselamatan seperti self-contained breathing apparatus sebelum melakukan penyelamatan. Jangan pernah memasuki ruang terbatas hanya dengan tubuh saja. Setelah penyelamatan, segera pindahkan mereka ke tempat yang aman dan berikan pertolongan pertama seperti CPR. Setelah pekerjaan selesai, peralatan pelindung harus diperiksa dan dibersihkan. Penting juga untuk memeriksa kondisi kesehatan pekerja untuk melihat apakah ada gejala abnormal seperti pusing, sakit kepala, mual, dan gejala lainnya. Untuk mencegah mati lemas, Badan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Korea menyewakan secara gratis peralatan keselamatan penting seperti alat pengukur gas, kipas ventilasi portable, self-contained breathing apparatus, dan supplied air respirator. Pekerjaan di ruang terbatas dapat dicegah agar tidak ada korban jatuh dengan pelatihan keselamatan berkelanjutan. Partisipasi sukarela dari pemilik dan pekerja, serta patuh pada prosedur keselamatan kerja. Namun seperti halnya semua orang berbakat, itu tidak mungkin terjadi padaku kan? Ini hanya sebentar, tidak apa-apa. Kecelakaan dimulai dengan pikiran yang berpuas diri. Janji terindah di dunia adalah patuhi aturan keselamatan.